Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, itu ada 3, ada pencatatan langsung, wawancara, dan kuesioner atau angket. Penyajian data itu dapat disajikan dalam 2 bentuk. Misalkan bentuk yang pertama dalam bentuk tabel, ya biasanya ada tabel atau kotak-kotak ya seperti contoh yang di atas, atau misalkan dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Misalkan kita akan bahas dalam bentuk tabel dulu ya. Misalkan di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Di tabel yang pertama itu ada kolom nilai, lalu di kolom yang kedua itu ada banyak siswa. Nah, biasanya di paling bawah ini ada jumlah yang bisa kita tambahkan itu dari banyaknya siswa. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari data tabel berikut ini? Jadi dari tabel yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita simpulkan, siswa yang mendapat nilai 6 itu ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang, lalu ada siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang, lalu ada siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang, lalu jumlah siswa kelas 4 comparison adalah 15 orang. Nah, data apa lagi yang bisa kita dapatkan nih teman-teman dari tabel ini selain jumlah siswa yang mendapatkan nilai-nilai tertentu? Yaitu, ya jadi kita juga bisa mendapatkan data mengenai nilai terendah ya yang diperoleh siswa adalah 6. Lalu juga di sini bisa kita lihat nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa adalah 9. Lalu apalagi data yang bisa kita peroleh dari data tabel ini? Ya, nilai yang paling banyak diperoleh yaitu adalah nilai 7, sebanyak 6 orang, paling banyak ya. Apakah ada lagi informasi lainnya? Ya, ada nilai yang paling sedikit yang diperoleh oleh siswa adalah 2. Nah, ini ya, yang dapat nilai 9, yang jumlah siswanya hanya 2 orang yang mendapatkan. Selanjutnya kita akan bahas data dalam bentuk diagram batang. Nah, bentuk diagram batang seperti ini ya. Apa namanya? Ada garis panjang-panjang seperti persegi panjang. Nah, dari diagram batang ini, apa saja data yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita simpulkan? Ya, data yang bisa kita dapatkan dari diagram batang yang di samping adalah banyak siswa. Kelas 1 adalah 40 orang. Lalu banyak siswa kelas 2 itu sebanyak 60 orang. Banyak siswa kelas 3 ini adalah 70 orang. Lalu kelas yang jumlah siswanya paling banyak adalah kelas 3. Kita bisa lihat ya, itu jumlahnya ada 70. Lalu kelas 2, 5, dan 6 memiliki jumlah siswa yang sama banyak. Kita cek kelas 2, kelas 5, dan kelas 6 ya, jumlahnya adalah 60. Lalu ada data apa lagi ya yang bisa kita dapatkan dari tabel yang ada di gambar? Ya, kita juga bisa menemukan informasi mengenai selisih jumlah siswa kelas 4 dan 6. Berapa ya perbedaan kelas selisihnya kelas 4 dan 6? Kita lihat kelas 4 ini sebanyak 40 dan kelas 6 ada 60. Berarti 60 kurangi 40 sebanyak 20 orang. Jumlah seluruh siswa di SD Merah Putih adalah kita jumlahkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya, 40 tambah 60 tambah 70 tambah 40 tambah 60 tambah 60, hasilnya adalah 330 orang. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita hari ini belajar mengenai penyajian data ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semoga bisa menambah ingatan teman-teman kembali pada bab tersebut. Kalau begitu terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.